selalu mandiri untuk merancang kegiatan pembelajaran kita di kelas, supaya materi kita tersampaikan kepada anak dan anak memahaminya. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Konsentrasi kita ya Bapak Ibu, saya peragakan, jadi kita menggunakan dua lengan ini. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ini yang sebelah kanan ya Bapak Ibu. Kalau yang di sebelah kiri, 1, 2, 3. Oke. Tiganya ke atas juga. Ya. Oke, saya ulangin ya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan 1, 2, 3. Yang di sebelah kiri 1, 2, 3. Oke. Kita tes dulu ya Bapak Ibu. 1. Sorry. Dua-duanya ya Bapak Ibu. Ya, sorry karena saya pakai ini. Ya. 1, 2. Ayo, 2. 2 yang sebelah kanannya di yang kiri di bawah. Oke. 3. 3 Ibu Ratna. Oke. Yang 3 itu lengan kirinya ke atas, lengan kanannya ke bawah. Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu. 3. 3, 2. Ayo, agak ke samping Pak Elisa. Ke depan. Oke. 1. 1 ya. Ya. Ini ke sini. Oke. Itu masih pelan-pelan ya Bapak Ibu. Tapi ini menuntut konsentrasi kita. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi. 1, 2. Oke. 3. Oke. Saya percepat ya intonasinya. 1, 2, 3. 1. Ayo. 1, 3. Ini ke sini. 1, 3. Kiri di atas, Miss. 1, 2, 1, 3. Sana. Ada kakak teman. 1, 3. Ke sini. 1, 3. Oke, sekian dulu ya Pak Ibu. Salam kita semua. Ada Pak Elisa Simatupang dari SD Immanuel, ada saya sendiri Pak Saini dari SMA Negeri 25 Batam, dan ada Pak Amertua Asibuan dari SDIT Al-Hijrah. Baik, kelompok 1 itu mendapat satu tentang mengembangkan diri dan orang lain. Di sini kami mengambil di kompetensi yaitu menunjukkan praktik pengembangan diri dan orang lain. Yang kami ambil adalah kompetensinya tentang menunjukkan praktik pengembangan diri yang dasari kesadaran dan kemauan pribadi, yaitu self regulation learning ya. Di sini pertama adalah kompetensi apa yang termasuk dalam kategori yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama kami ambil kami kelompok 1 setelah diskusi, yaitu terus belajar dan mandiri.
Yang kedua adalah berkolaborasi dan berefleksi. Kemudian pertanyaan kedua akan Pak Elisa yang akan pertanyaan yang kedua, mengapa kompetensi itu penting? Kami menganggap bahwa kompetensi itu sangat penting untuk menambah kemampuan kita, jadi upgrade diri ya, untuk menambah kompetensi diri sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, untuk menambah kemampuan dalam proses yang akan kita lalui dalam pembelajaran. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar yang kita sehari-harinya sudah lakukan ya. Jadi untuk menambah kemampuan dalam KBM. Yang ketiga, untuk menambah kompetensi dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru, baik di lingkungan sekolah juga mungkin di lingkungan di luar sekolah ya, dalam misalnya MGMP atau KKG. Ya berikutnya boleh disambung Pak. Oke, terima kasih Pak Elisa. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa contoh perilaku atau penerapan kompetensi itu pada penerapan Bapak Ibu sebagai guru ya. Jadi di sini contoh perilaku yang kami diskusikan tadi atau hasil diskusi kami, yang pertama adalah belajar mandiri dan menerima hal-hal baru ya. Jadi di sini kami sebagai guru sebelum kami mengajari orang lain ataupun mengembangkan orang lain, mengembangkan diri orang lain, di sini kami belajar dari diri kami sendiri dulu ya. Jadi kami tergerak dulu, setelah itu bergerak, baru kami berusaha untuk menggerakkan orang lain. Yang kedua adalah mengikuti KKG atau MGMP ya. Jadi di sini selanjutnya setelah kami belajar mandiri, untuk mengembangkan potensi kami berusaha berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Setelah tadi kami belajar mandiri, berkolaborasi, apa yang kami dapat dari hasil kolaborasi kami nanti, disinilah kami sudah mulai menggerakkan orang lain atau menggerakkan pribadi yang lain, yaitu dengan menjadi coach bagi guru lain. Yang terakhir yaitu menjadi teladan. Setelah tadi urutannya mandiri, berkolaborasi, dan juga menjadi coach bagi orang lain, tentu apa yang sudah kami ajarkan akan kami terapkan kepada diri kami sendiri, sehingga apa yang kami ajarkan itu orang lain bisa melihat, oh ternyata apa yang diajarkan itu memang benar-benar dijalankan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan kami. Oh ya, mohon maaf di sini ada tambahan lagi dari Pak Irwandi. Mohon maaf ada miskomunikasi tadi. Oke, kepada Pak Irwandi kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Amir. Jadi kategori mengembangkan diri orang lain ini kompetensinya menunjukkan praktik mandiri yang didasari keadaan dan kemampuan pribadi ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami itu, maka kami menetapkan kami berempat ini jenjang kompetensi kami baru di level ini, kan ada 4 level ya. Ada berkembang, layak, cakap, dan mahir. Maka dari itu diskusikan kami mungkin baru di level ketiga, yaitu cakap. Cakap di sini artinya adalah terbiasa melakukan refleksi diri secara terstruktur dan dapat menemukan pola keberhasilan dan tantangan dirinya dalam menyelenggarakan proses memimpin, sehingga memiliki pola terstruktur dan terencana dalam mengembangkan diri secara mandiri sesuai dengan apa yang kami tulis tadi ya. Demikian mungkin dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, kita tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi karena kita membaginya per kelompok, per kompetensi guru penggerak, mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan masukan, boleh ke kelompok 1, bisa di. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, jika ada masukan, saran, kami terima, kami silakan. Ya Pak. Oke.
Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang luar biasa dan kompak. Saya tertarik dengan bahwa kita seyogianya bisa menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Yang ingin saya tahu, keterampilan atau kecakapan apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak agar kita memenuhi syarat bisa menjadi seorang pelatih bagi guru yang lainnya. Terima kasih kelompok 1. Boleh langsung dijawab atau bagaimana, Bu? Ya, kami coba menjawab pertanyaan dari Pak Aman ya. Terima kasih Pak Aman untuk masukan atau pertanyaan yang diberikan. Kami berpikir bahwa kecakapan apa saja yang harus ya kita kuasai agar menjadi guru penggerak yang bisa menjadi coach bagi orang lain. Yang pertama itu sekali harus menjadi upgrade diri dulu ya, dimulai dari diri sendiri dulu, mungkin dengan belajar mandiri untuk menambah kompetensi. Kemudian yang kedua pastinya harus dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan semua, rekan sejawat. Kemudian yang ketiga ada tambahan Pak? Boleh? Yang ketiga kalau menurut saya yang pertama ada sudah disampaikan 2. Kalau dari saya untuk kita menjadi coach untuk teman-teman, yang pertama kita harus bersosialisasi atau menerima pendapat-pendapat kawan, baik buruknya kita terima, baiknya kita ambil, negatifnya ya kita ambil. Yang kemudian adalah menjadi coach itu adalah terus belajar dan belajar. Intinya kita sebagai guru penggerak harus belajar dan belajar. Silakan Pak Amir tambahannya. Oke, terima kasih Pak Saini. Di sini saya akan menambahkan sedikit yang selanjutnya kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru penggerak agar untuk menjadi coach bagi guru lain, yaitu adalah melakukan inovasi terhadap segala hal. Dalam hal ini yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru kita mengetahui hal-hal baru, baik itu metode pembelajaran, media pembelajaran dan yang lain sebagainya. Jadi kita bisa menyesuaikan kompetensi kita dengan perkembangan zaman. Untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Irwandi. Ya, terima kasih Pak Amir. Jadi untuk coaching ini kita sebagai guru penggerak, saya pikir mungkin kita perlu namanya reflektif ya, dimana kita harus minta juga masukan dari teman-teman sejawat ya, dari anak murid, dari sekolah-sekolah ya, bagaimana yang kita lakukan selama ini, apakah ada kekurangan? Pasti ada kekurangan ya, tidak ada yang sempurna ya, kita itu pasti ada kekurangan. Nah itulah gunanya kita mempunyai satu sifat reflektif itu untuk masukan untuk kita, bagaimana kita membuat suatu konsep atau coach untuk kedepannya itu supaya kita ada perubahan demi hari dan untuk kedepannya gitu. Demikian mungkin Pak Aman. Itu pertanyaan dari jawaban dari kelompok kami Pak, kelompok 1. Bagaimana dengan Pak Ahmad? Baik, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Pada umumnya jawaban bisa saya terima, tapi kalau boleh saya menambahkan. Silakan Pak. Mungkin yang harus dimiliki oleh seorang coach, karena ini kan konsepnya adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Mungkin yang pertama, ini tambahan aja kalau bisa diterima, itu adalah kita harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, public speaking. Karena dengan kita menguasai public speaking, maka kita akan bisa berbicara, mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang kita akan sampaikan itu dengan menarik. Mungkin itu tambahan saja. Kalau biasa Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan disampaikan oleh Pak Pindah. Baik, terima kasih Bu Devi. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kelompok kami, kelompok 4, kami dapat tema memimpin pengembangan sekolah. Baik Bapak Ibu, dalam pengembangan sekolah itu yang pertama adalah sekolah melakukan evaluasi diri sekolah. Di mana di dalam evaluasi diri sekolah itu kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari sekolah itu sendiri Bapak Ibu. Setelah menyusun dan membuat evaluasi diri, kita kemudian yang kedua menyusun visi dan misi sekolah. Ya, bagaimana dengan kita tahu kekurangan dan kelebihan sekolah itu diturunkan dengan visi misi sekolah yang harus kita capai. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu membuat program kerja sekolah. Program kerja sekolah ini adalah program kerja dari kepala sekolah, di mana turunannya adalah program-program wakil kepala sekolah. Kemudian yang keempat yaitu membentuk tim pengembangan sekolah yang akan merealisasikan program sekolah tersebut. Kemudian yang kelima mengimplementasikan program kerja sekolah dengan kolaborasi antar warga sekolah. Jadi suatu program pengembangan sekolah tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama antar warga sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, kemudian orang tua dan siswa. Kemudian yang terakhir refleksi dan evaluasi dari program sekolah itu sendiri. Apakah program visi misi tersebut tercapai atau tidak? Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya tentang pemimpin, bagaimana pengembangan terhadap kegiatan sekolah. Baik teman-teman, kemudian sebagai refleksi dari diri kami kemudian menemukan kompetensi apa yang ada pada diri kami untuk melaksanakan tugas kami memimpin pengembangan sekolah ini. Nah, untuk menerangkan tentang kompetensi diri kami ini akan diterangkan oleh Pak Latuman. Baik, terima kasih Ibu Devianti. Dalam rangka untuk mewujudkan memimpin pengembangan sekolah, dari hasil diskusi kelompok kami telah mendeteksi tentang kompetensi yang kami miliki. Yang pertama diperlukan yaitu kerjasama atau kolaborasi yang diwujudkan dalam menyusun kurikulum, karena kurikulum ini adalah rohnya untuk mewujudkan memimpin pengembangan sekolah ini. Jadi kurikulum inilah induknya, kemudian dijabarkan ke dalam program-program termasuk visi dan misi sekolah. Yang kedua, Stanley. Baik, Bapak Ibu Ibu pengajar praktek, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk kompetensi yang pertama, kita anggap ini KI gitu ya. Jadi ini ada KD-nya 4 gitu, buat gampang gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang lingkungan. Jadi seorang guru pemimpin pembelajaran itu sebelum berpikir sebelum merancang sesuatu yang berhubungan dengan materi, pengetahuan dan penilaian, mulai dengan merancang lingkungan belajarnya, menciptakan kenyamanan dan keamanan. Artinya siswa atau murid sebagai subjek kita itu harus nyaman dan aman dulu belajar, baru mau belajar. Apapun yang kita berikan menjadi lebih mudah diterima dan lebih menyenangkan, lebih hidup suasananya ketika lingkungannya itu baik. Nah, yang kami menganalisa dari kompetensi yang sudah dibagikan tadi, bahwasanya kami masih berada di tingkatan layak, karena mengambil inisiatif untuk melibatkan semua guru di dalam kegiatan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan guru dalam proses belajar dan mengajarnya. Nah, apa yang kita lakukan yaitu melakukan gotong royong. Gotong royong memiliki arti yang sangat luas. Artinya bukan hanya gotong royong yang kata orang bersih-bersih, tetapi gotong royong dalam kerjasama komunikasi. Tiga yang mendapatkan tugas adalah guru sebagai kita
Baiklah, saya akan memperkenalkan dulu kami semuanya. Saya Elvi Satriani dari SMP Negeri 4 Batam, kemudian Ibu Ratna Dewi dari SMK 5 Batam, kemudian Ibu Rahma Mulyani dari SMP Pelita Utama, dan terakhir Ibu Rosi Yulianti. Diskusi ini atau presentasi ini akan dimulai dengan mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mudahnya menghadap saya, selebihnya menghadap belakang. Bapak Ibu di sini saja. Di tengah Bapak. Guru penggerak kan? Berarti kita harus bergerak. Bertabrak nasi lemah jadi. Jangan sampai tertebrak. Oke. Laki-laki di sebelah sini, perempuan di sebelah sini. Oke. Pemimpin wanita sudah Bu Ratna, sedangkan pemimpin laki-laki boleh ditunjuk siapa? Oke, silakan. 1 meter 1 meter, tetap prokes. 1 meter 1 meter. Oke, bapak-bapak, boleh saya tahu siapakah pemimpin di pihak bapak-bapak? Oke, Pak, mari ikut saya. Ibu, mari ikut saya. Iya. Maaf ya, pemimpinnya saya ambil. Semua anggota tidak boleh melirik sekalipun ke belakang. Yang melirik, ya nggak apa-apa. Tetap fokus ke depan. Nah, dan tidak ada suara. Oke, clue-nya adalah hanya melihat, tidak ada suara. Clue melihat. Clue-nya melihat. Topik kita adalah menyampaikan pesan. Topik kita menyampaikan pesan. Pesan berantai. Pesan berantai. Tanpa suara, hanya memperagakan. Kemudian yang terakhir akan mempresentasikan apa yang ditemukan, peragaan apa yang ditemukan. Jadi pemimpin kita dapatnya dari saya. Terakhir Bapak Ibu akan mempresentasikan ke semua apakah benar atau tidak. Oke, siap? Are you ready guys? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Iwan hebat. Ya, siap. Menang nih. Ayo Pak, jawab. Hadiahnya, ayo Windy. Udah. Itu masih aku bilangin. Kamu udah tahu jawabannya Pak. Nilainya samaan ya. Oke. Mau lebih panjang yang perempuan boleh kata ini. Kurang tergantung. Ini sih pesannya. Yang jauh Pak. Ready? Teman-teman, teman-teman. 1, 2, 3, go. Panjang cerita bahasa. Kalau salah Pak Pian nanti. Mohon Ibu PP untuk melihat sampai di mana pesannya terputus. Lurus.
Apa mau sampaikan? Oke, selesai. Seluruh kita tepuk tangan. Dan peserta terakhir tetap di tempat, selebihnya silahkan di kursi masing-masing. Namun tetap berdiri. Oke, ya, siap. Harusnya saya nggak di sini. Kalau Bang Irwan permintaan dia kali terakhir. Oke. Semangat Pak Irwan. Oke, sekarang yang mempresentasikan wanita dulu ya. Ya. Silakan Lupa lah Pak Irwan.